Halo sahabat investor ataupun trader, perkenalkan nama gue Rizky DJ. Kali ini gue ingin menjelaskan gimana sih cara menggunakan indikator Fibonacci untuk menentukan pergerakan arah harga. Kali ini gue ingin berbagi ilmu atau men-sharingkan teknikal dengan salah satu indikator yang sering digunakan trader dimanapun, yaitu Fibonacci. Sebelum kita ke chart, gue mau menjelaskan nih sejarahnya Fibonacci itu. Pencetus Fibonacci atau sejarahnya Fibonacci itu dari mana? Yaitu dari Leonardo da Pisa atau lebih dikenal dengan nama Leonardo Fibonacci. Merupakan seorang matematikawan asal Italia yang menemukan bilangan Fibonacci. Juga karena perannya mengenalkan sistem penulisan dan bilangan Arab algoritma ke dunia Eropa. Leonardo da Pisa ini juga menuliskan buku di mana salah satu yang terkenal dan menjadi tonggak awal menggunakan angka Arab adalah Liber Abaci. Pada bab 12 buku tersebut terdapat sebuah permasalahan yang mampu mengusik akal sehat matematikawan mengenai masalah kelinci beranak pinak. Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini diperlukan ketelitian dan kejelian lebih untuk berpikir. Jadi Leonardo da Pisa ini dia melihat nih dari sebuah percobaan kelinci beranak pinak. Sama dia dihitung tuh berapa kali dalam sebulan dan seterusnya. Ini melakukan percobaan berapa banyak pasangan kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun bila diawali dengan sepasang kelinci jantan dan betina. Dan kelinci tersebut tumbuh jadi dewasa dan kawin setelah mereka berumur 1 bulan. Sehingga setiap bulan kedua masing-masing kelinci betina selalu melahirkan sepasang kelinci baru. Setelah melakukan penelitian dalam kelinci itu, Leonardo da Pisa ini menemukan angka-angka pada peranakan kelinci-kelinci tersebut ya. Dari hasil permasalahan tersebut, Leonardo da Pisa ini memperkenalkan dengan angka 0, 11, 23, 58, 13, 21, 34, 55, 89. Di mana rasio ini terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam dan menjadi dasar terbentuknya bilangan Fibonacci. Jadi setelah si Leonardo ini nih melakukan riset atau percobaan pada kelinci, dia menghitung nih sejak kelinci itu lahir, beranak pinak sampai seterusnya, dia menghitung dan keluarlah angka-angka tersebut. Kemudian pada deret tersebut ditemukan rasio yang cukup sering muncul atau sering ditemukan setiap bentuk pada benda di alam ini. Rasio itu 1:1.618 atau 0.618 banding 1 lebih dikenal dengan golden ratio. Setelah kita mendengarkan penjelasan sejarah ataupun pencetus Fibonacci itu, ayo kita langsung ke chart untuk menggunakan atau gimana sih menggunakan Fibonacci untuk menentukan area-area yang kita bisa masukkan atau area-area yang kita bisa keluar dalam saham-saham tertentu. Mari kita cek bersama. Oke, kita coba praktekkan di saham Inco. Sebelumnya di sini gue tidak menyarankan jual ataupun membeli saham yang jadi contoh ini. Di sini gue bisa melihat bisa digunakan Fibonacci. Oke, dari awal 2021 tahun lalu, Inco mengalami penurunan yang begitu cukup lumayan dalam. Dari angka 7.000 sampai terendahnya di angka 4.000, lebih dari hampir 50% ya. Oke, kita jadikan base ini yaitu support kuat di saham Inco. Nah, gimana sih cara menggunakan Fibonacci? Kita mencari titik terendah dan titik tertinggi. Di sini Inco mengalami perubahan tren ya. Kita lihat setelah mengalami penurunan dari awal tahun 2021 sampai dengan awal 2022, dia mengalami penurunan.
Akan tetapi di awal 2022 dia berhasil breakout sampai sini, dan dia retest support dan masih belum menembus garis trendline-nya dia. Nah, kita kan ingin memprediksi harga yang akan mendatang nih. Jika memang ini sebelumnya belum ada, kita bisa menarik garis Fibonacci dari titik terendah ke titik tertinggi sebelumnya. Di poin 618 dia mengalami konsolidasi, atau bisa dibilang masih trennya itu masih belum tahu kemana. Di sini 618 kita lihat nih, berapa hari itu dia baru ngebentuk. Oke, kita dapat nih titik tertingginya lagi. Kita rubah arah Fibonacci tersebut. Dari sini kita tarik dari titik bawah ke titik tertinggi ini. Kita mendapatkan 0.5 sampai 0.618. Yang kita zoom ya, Dia berhasil berhenti atau mengalami perubahan tren dari turun tertinggi sini sampai poin 618. Mengalami perubahan dan dia mantul dari 618. Kita bisa entry di sini nih. 618. Kita bisa entry di area 0.50618 di area sini nih. Ini udah valid nih. Dia berhenti di sini, valid. Bisa kita masuk di harga-harga tersebut. Oke, setelah kita mendapatkan titik tertinggi di sini dan titik terendah ada di sini. Titik terendah, titik tertinggi. Kita nilai lagi nih. Dia mengalami setway lagi nih, akumulasi berapa hari, 1 2 3 4 5 6 hari. Kita rubah polanya dari tarik garis bawah ke tertinggi. Kita pakai angka 0618 1618 0.618 dia berhasil berakumulasi lagi nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tetapi di sini dia belum berhasil menembus titik resisten dia. Kita lihat, selama ini dia berakumulasi lagi. Nah, pada candle ini, satu candle ini konfirmasi dia menembus, berarti dia bisa melanjutkan ke 1.618 ada di sini. Nah, 1.618 jika kalian masuk di sini, kalian floating profit itu sekitar 48%. Nah, kalau kalian ingin typical trading ya, bisa di exit di 1.618 atau di 0.618. Cuman 0.618 itu profitnya sekitar 26%, lumayan. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan titik tertinggi lagi, nah ini putus nih titik tertinggi ini, dan hari berikutnya itu merah. Kita anggap itu swing high ya. Kita taikin sini ya, kita taikin sini titik tertingginya. Nah, kita dapat titik terendah dan titik tertinggi, dan dia mengalami penurunan. Ini udah tanda-tanda nih dia akan turun, dan kita nggak tahu tuh kapan turunnya. Kita tarik lagi Fibonacci-nya dari bawah ke atas, tepat di poin 0.618 dia mantul. Akankah terulang seperti yang di sini? Paling tidak dia 8750 titik tertingginya itu bisa 29%-an. Seperti jika kalian masuk dari posisi ini, posisi ini sampai sini itu 30%-an. Sekali lagi di sini gua hanya men-sharingkan apa yang gua pelajari. Gua tidak menyarankan menjual atau membeli. Jadi kalian bisa belajar lebih lanjut. Di sini gue ingin sharing gimana cara menggunakan Fibonacci. Cukup
sampai sini gua menjelaskan gimana cara menggunakan indikator Fibonacci untuk menentukan keluar dan masuk di saham. Untuk kalian lebih ingin mempelajarinya, boleh nih kalian join di Telegram. Di situ free edukasi dan free diskusi dengan member-member lain. Bye.